他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 106. 6 kuil besar terkait erat satu sama lain. Sama seperti bagaimana kuil penyihir dan kuil prajurit memiliki hubungan yang sangat dekat di antara mereka, hubungan kuil ksatria dan kuil pembunuh adalah salah satu yang terbaik. Bagaimanapun, seorang asasin adalah mitra terbaik bagi seorang ksatria. Ksatria adalah orang yang dapat membela pembunuh dengan sebaik-baiknya dan pembunuh adalah orang yang dapat memberikan kekuatan ofensif terbaik untuk mendukungnya. Cahaya suci yang stabil, bayangan remang-remang yang berkeliaran, saling melengkapi sambil melawan satu sama lain. Karena insiden itu, petinggi kuil ksatria sangat marah, tetapi mereka tidak segera mengirim pasukan hukuman terhadap mereka, dan sebaliknya, mereka mengumumkan fakta malam sebelumnya ke kuil pembunuh, membiarkan mereka menyelidiki secara menyeluruh. Dan pada hari ini, di pagi hari, Han Qian menghadap Ying Sui Feng. Ying Sui Feng yang telah menjaga wajah tenang selama ini tiba-tiba terkejut, dengan tenang menjawab, setelah memeriksa kejadian tadi malam, saya memiliki gambaran kasar tentang urutan kejadian. Itu pasti anggota kuil pembunuh kami yang campur tangan. Untuk alasan ini, saya meminta maaf kepada kuil ksatria atas nama kuil pembunuh kami. Saat dia berbicara, dia dengan tenang menegakkan dirinya, sedikit membungkuk dan memberi hormat kepada Han Qian. Mendengar itu, Han Qian langsung memelototinya. Dia telah berurusan dengan masalah militer sepanjang hidupnya, dan berkali-kali, dia mempertaruhkan nyawanya ketika berperang melawan pasukan tentara ras iblis. Sui Feng, apakah itu benar-benar seseorang dari kuil pembunuhmu yang melakukan ini? Kali ini, Han Qian menjadi jauh lebih dingin, cara dia menyapanya juga berubah, dan wajahnya menjadi pemandangan yang sangat jelek untuk dilihat. Hubungannya dengan Sui Feng cukup baik, 60 tahun yang lalu, mereka bertarung bersama sebagai rekan seperjuangan, yang tergabung dalam pasukan pemburu iblis yang sama. Dan 30 tahun yang lalu status mereka mulai meningkat di dalam kuil masing-masing. Mereka sudah mulai menua, dan mengambil keputusan untuk membubarkan pasukan perburuan iblis mereka, untuk memulai karir mereka sebagai orang yang bekerja dalam urusan kuil mereka masing-masing. Setelah mendengar pengakuan Ying Sui Feng, bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? Tindakan yang mirip dengan perjuangan internal ini dapat dilihat sebagai tindakan kecemburuan dari salah satu kuil. Tindakan semacam ini jelas dapat menimbulkan keluhan atau kerusuhan di dalam aliansi, dan jelas mempengaruhi gengsi dan keharmonisannya. Ying Sui Feng menghela nafas dan berkata, karena kita adalah pelakunya, mengapa saya tidak mengenali tindakan ini? Tolong tenang, dan dengarkan aku dengan tenang. Sebenarnya, masalah ini disebabkan olehmu, kuil ksatria. Izinkan saya bertanya kepada Anda, yang terluka oleh Yang Wenzhao selama pertandingan kemarin adalah pesaing ksatria kan? Dan Yang Wenzhao menyebabkan dia terluka parah. Mendengarkan dia, Han Qian tiba-tiba menyadari sesuatu, dan kulitnya berubah total. Apakah Anda mengatakan bahwa Long Hao Chen menyewa seorang pembunuh dari kuil asasin Anda? Jika itu benar, maka segalanya akan menjadi lebih buruk. Tanpa ragu, ke kuil ksatria, Yang Wenzhao adalah salah satu pemuda paling menonjol dari generasi mereka. Namun di dalam hati Han Qian, Long Hao Chen memiliki nilai lebih. Meskipun Long Hao Chen kalah kemarin, dia menunjukkan bakat yang luar biasa, sangat mengejutkan, sekali lagi, kepala Sin Knight ini. Dia menemukan lebih banyak lagi sisi dari anak ini, itu hanya perusak jenius. Penampilannya adalah sesuatu yang bisa membuat semua jenius lainnya malu dengan bakat mereka. Selain itu, cucunya Han Yu diatur untuk menemani Long Hao Chen sebagai ksatria punggawanya.
Jika Long Hao Chen benar-benar menyewa seorang pembunuh untuk berurusan dengan Yang Wenzhao, maka bahkan dia tidak akan bisa membela Long Hao Chen. Karakter iblis seperti itu hanya bisa dihukum berat. Dengan hanya memikirkan itu, Han Qian menjadi pucat karena ketakutan. Kali ini, giliran Ying Suifeng yang mengerutkan kening. Orang macam apa Long Hao Chen ini? Bagaimana dia bisa menimbulkan kekhawatiran seperti itu? Kakak Han, sepertinya kamu juga memperlakukannya dengan baik, kan? Han Qian mendengus sekali, menjawab dengan tidak sabar. Tolong jangan pedulikan ini dulu, dan cepat katakan padaku, lagi pula, apakah Long Hao Chen yang mempekerjakannya? Long Hao Chen bisa disebut senjata rahasia kuil ksatria, terutama karena dia masih sangat muda, informasinya sudah diklasifikasikan sebagai rahasia besar. Hubungannya dengan Ying Suifeng baik, tapi demi status kuil ksatria di antara 6 kuil besar, dia tidak bisa dengan mudah mengungkapkan informasi ini. Ying Suifeng menggelengkan kepalanya, dan menjawab, tentu saja bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin seorang pria kecil yang sudah kehilangan kesadaran menyewa seorang pembunuh? Sebenarnya, hal-hal seperti ini, Long Hao Chen ini memiliki hubungan yang baik dengan anggota kuil kami, dan informasi tentang bagaimana dia terluka datang ke kuil kami. Tepat setelah anggota kuil kita mengetahui informasi ini, dia dalam keadaan sangat marah dan bertindak secara pribadi, tanpa pemberitahuan, untuk menyerang Yang Wenzhao ini. Hanya saja, dia cukup lunak dan tidak benar-benar membunuhnya. Setelah mendengar bahwa Long Hao Chen tidak mempekerjakan pembunuh ini, Han Qian segera santai, tetapi jengkel dengan nada ringannya. Kesal, dia berkata, kamu berbicara dengan sangat ringan. Apakah Anda tahu siapa Yang Wenzhao? Dia cucu yang tua. Tanpa menyebutkan pentingnya kuil ksatria kita, mengingat statusnya, siapa yang akan Anda kirim untuk menjelaskan hal ini kepada yang tua? Ying Suifeng menghela nafas ringan dan berkata, identitasnya sudah menjadi sesuatu yang kita cari. Hanya saja, sekarang setelah urusan ini terjadi, yang harus kita lakukan sekarang adalah menyelesaikannya. Bagaimanapun, kompor spiritualnya belum rusak, meskipun dia terluka ringan. Dengan kemampuan penyembuhan kuil ksatria Anda, dia seharusnya bisa pulih dengan cepat, dan tidak boleh ada kekambuhan. Jika lukanya benar-benar serius, kami bersedia untuk meminta seorang pendeta berpangkat master sekte berpakaian merah atau lebih dari kuil imam untuk merawatnya. Ini sebagian harus mengkompensasi kuil ksatria Anda, bagaimana? Han Qian cukup pintar, dari kata-kata Ying Suifeng dia menyimpulkan beberapa fakta, dan raut wajahnya berubah, jadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak berencana untuk menyerahkan pembunuh ini kepada kami, kan? Dan kamu bahkan tidak berencana untuk menghukumnya. Ying Suifeng mengangguk dalam diam, Han tua, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf tentang itu. Han Qian berdiri, sangat marah, sebelum memukul meja sekali lagi. Ying Suifeng, jadi ini penjelasan yang kamu berikan padaku? Apakah Anda tahu apa konsekuensi dari tindakan Anda nantinya? Ying Suifeng menghela nafas sekali lagi, menjawab, saya tahu, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Tidak berbicara tentang saya, bahkan senior kami yang paling heroik pun tidak dapat menghadapinya. Han Qian dengan dingin mendengus, dia terluka parah, dan jangan lupa siapa yang bertanggung jawab. Jika kita membiarkan masalah ini ditangani oleh aliansi, tidak mungkin masalah ini tidak dihukum. Saya menyarankan Anda untuk membiarkannya diperlakukan secara pribadi di antara 2 kuil kami. Mata Ying Suifeng bersinar dengan kilau tertentu, dan dia berpikir, gadis kecil ini benar-benar riang. Sepertinya kuil ksatria tidak akan membiarkan ini berlalu dengan mudah. Terlebih lagi, jika dia yang terluka parah seperti itu, aku akan memiliki reaksi yang sama. ARGH. Kakak Han, tolong jangan marah seperti itu. Aku tahu masalah ini mempersulitmu. Aku akan pergi mencari senior yang heroik ini dan dengan tulus meminta maaf padanya. Kami ingin menyelesaikan masalah ini di belakang layar. Aku punya satu syarat. Di balik layar. Han Qian terkejut. Ying Suifeng mengangguk, dan berkata, saya yakin Anda tahu apa yang saya maksud dengan di balik layar, kita tidak bisa memperlakukan orang ini dengan enteng. Saya hanya ingin saudara Han menjanjikan sesuatu kepada saya. Setelah kita menyelesaikan masalah ini di belakang layar,
Saya ingin Anda memberitahu Ksatria Surgawi senior Anda bahwa semua orang harus tutup mulut sepenuhnya. Untuk melestarikan hubungan 1000 tahun kuil kami benar-benar tidak ingin masalah ini menyebar dengan mudah. Han Qian menatapnya, dari nada serius Ying Sui Feng. Sepertinya fakta bahwa masalah ini harus ditangani dari belakang layar sangat penting bagi kuil assassin. Baiklah, aku memberikan janjiku padamu. Bicara sekarang. Meskipun dia tidak secara resmi berjanji kepadanya, janjinya sama sahnya dengan sumpah. Di dalam 6 kuil besar, para ksatria adalah yang paling ketat dalam hal disiplin. Jika seseorang melanggar janjinya, tidak peduli kepada siapa dia berjanji, dia tidak akan memiliki cara untuk mempertahankan kehormatannya. Ying Sui Feng diam-diam menggelengkan kepalanya, dan terus berbicara, dari sisi manapun dari 6 kuil besar saat membina bakat, faktor terpenting untuk menentukan potensi perkembangannya di masa depan adalah energi spiritual internal bawaan. Di setiap kuil, orang dengan bakat bawaan yang berbeda diperlakukan secara berbeda. Misalnya, di kuil ksatria Anda, energi spiritual internal bawaan di atas level 70 dikenal sebagai fisik malaikat, dan di atas level 80 dikenal sebagai fisik yang diberkati oleh dewa, kan? Han Qian tampaknya samar-samar memahami sesuatu, dan mengambil napas dalam-dalam. Dari apa yang Anda maksudkan, orang yang melukai Yang Wensao ini memiliki energi spiritual internal bawaan di atas 70, dan agak muda, kan? Usia muda adalah sesuatu yang tidak bisa ditentukan secara sembarangan. Dari deskripsi Yang Wensao tentang lawannya, dia seharusnya belum mencapai langkah ke-6. Ying Sui Feng mengungkapkan senyum pahit. Jika hanya sebanyak itu, demi hubungan antara 2 kuil besar kami akan tetap memberinya hukuman. Tetapi kenyataannya adalah bahwa selama 3000 tahun terakhir dari sejarah kuil pembunuh kita, satu-satunya dan orang yang unik melebihi tingkat energi spiritual internal ke-90, memperoleh fisik dari Scion of Samsara. Itu setara dengan fisik Scion of Light dari kuil ksatriamu. Pentingnya gadis ini bagi kuil pembunuh kami melebihi pentingnya kuil ksatria Anda bagi seorang ksatria surgawi. Anda tidak boleh lupa bahwa 3000 tahun yang lalu, kuil pembunuh kita adalah maha kuasa, bahwa Scion of Samsara mengandalkan kekuatan dan bakat bawaannya yang luar biasa dan berhasil menyingkirkan 7 dewa iblis. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil berurusan dengan dewa iblis pertama, dan telah menimbulkan kerusakan serius pada ras iblis selama 30 tahun. Namun, Scion of Samsara itu hanya memiliki energi spiritual internal bawaannya di tingkat ke-91. Dan kembali ke zaman kita, dialah yang kami temukan untuk menggantikan mesin pembunuh Scion of Samsara. Energi spiritual internal bawaannya bahkan lebih besar dibandingkan dengan level ke-91 sebelumnya, itu awalnya di level ke-93. Tetapi setelah dia mewarisi tungku spiritual dari Scion of Samsara sebelumnya, itu mencapai level ke-100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang Dewa Iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wensao dari kuil muliamu, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting, bahwa Scion of Samsara hanya memiliki energi spiritual internal bawaan pada tingkat ke-91. Dan kembali ke zaman kita, dialah yang kami temukan untuk menggantikan mesin pembunuh Scion of Samsara. Energi spiritual internal bawaannya bahkan lebih besar dibandingkan dengan level ke-91 sebelumnya, itu awalnya di level ke-93. Tetapi setelah dia mewarisi tungku spiritual dari Scion of Samsara sebelumnya, itu mencapai level ke-100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang Dewa Iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wensao dari kuil muliamu, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting, bahwa Scion of Samsara hanya memiliki energi spiritual internal bawaan pada tingkat ke-91. Dan kembali ke zaman kita, dialah yang kami temukan untuk menggantikan mesin pembunuh Scion of Samsara. Energi spiritual internal bawaannya bahkan lebih besar dibandingkan dengan level ke-91 sebelumnya, itu awalnya di level ke-93. Tetapi setelah dia mewarisi tungku spiritual dari Scion of Samsara sebelumnya,
itu mencapai level ke-100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang Dewa Iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wenshao dari kuil muliamu, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting, dialah yang kami temukan untuk menggantikan mesin pembunuh Scion of Samsara. Energi spiritual internal bawaannya bahkan lebih besar dibandingkan dengan level ke-91 sebelumnya, itu awalnya di level ke-93, tetapi setelah dia mewarisi tungku spiritual dari Scion of Samsara sebelumnya, itu mencapai level ke-100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang Dewa Iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wenshao dari kuil muliamu, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting, dialah yang kami temukan untuk menggantikan mesin pembunuh Scion of Samsara. Energi spiritual internal bawaannya bahkan lebih besar dibandingkan dengan level ke-91 sebelumnya, itu awalnya di level ke-93. Tetapi setelah dia mewarisi tungku spiritual dari Scion of Samsara sebelumnya, itu mencapai level ke-100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang Dewa Iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wenshao dari kuil muliamu, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting, itu mencapai level ke-100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang Dewa Iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wenshao dari kuil muliamu, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting, itu mencapai level ke-100. Menurut legenda, level ini bahkan diberi gelar lain, yang dikenal sebagai Putri Suci Samsara, sebuah eksistensi yang di masa depan akan mampu menantang Dewa Iblis pertama. Jika kita membandingkannya dengan Yang Wenshao dari kuil muliamu, siapa yang tidak penting dan siapa yang penting? Mata Han Qian sudah terbuka lebar, dan benar-benar terkejut, dia menjawab, energi spiritual internal bawaan, 100. Apakah ini nyata? Ini. Ying Sui Feng tertawa getir. Apakah menurutmu aku akan membodohimu dalam masalah seperti ini? Ini adalah rahasia terbesar dari kuil asasin kami. Bagi semua kuil kita yang maha kuasa, seorang gadis suci semacam ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan siapapun menangis ketakutan dan jatuh karena ketakutan. Selanjutnya, dia memulai pelatihannya pada usia 5 tahun, dengan total 9 tahun sekarang. Bakat bawaannya yang luar biasa tidak diragukan lagi sudah terwujud. Dan dia tidak hanya berhasil menguasai kompor spiritual 1000 pukulan, dia juga menyatu dengan kompor utama yang digunakan Scion of Samsara untuk bertarung, kompor spiritual peringkat pertama dari kuil asasin kami, 6 jalan samsara. Anda harus tahu kekuatan 6 jalan samsara. Karena itu, saya tidak bisa dengan mudah menyerahkannya kepada Anda, karena sebenarnya Han Qian memberinya tatapan yang agak lamban, dan setelah beberapa lama, dia dengan lembut mengungkapkan senyum yang dipaksakan, aku mengerti. Part 107. Berita tentang orang-orang dari kuil asasin melukai seorang pemuda berbakat dari kuil ksatria selama seleksi perburuan iblis tidak mungkin ditutup-tutupi. Faktanya, sifat dari tindakan itu sangat keji sehingga akan mempengaruhi akar dari 6 kuil besar. Namun, bertentangan dengan semua harapan, kuil ksatria tetap diam tentang masalah ini. Mereka tidak mengajukan keluhan ke aliansi kuil dan kuil pembunuh juga tetap rendah hati. Kedua belah pihak bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketika anggota komite dari kuil besar lainnya bertanya kepada mereka tentang hal ini, kuil ksatria dan kuil pembunuh memberikan jawaban yang persis sama, mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Kedua kuil besar ini mencapai pemahaman bersama, jadi tentu saja, kuil lainnya tidak menggali lebih dalam masalah ini. Lagi pula, tidak ada kerugian, jadi selama semuanya diselesaikan, mereka tidak akan bersikeras lagi. Kualifikasi seleksi perburuan iblis tahun ini akan segera berakhir, sebagian besar pertandingan sudah berakhir, dan sebagian besar hasilnya sudah keluar. Long Hao Chen kalah dan Yang Wenshao akhirnya terluka parah.
sehingga mereka berdua kehilangan kemungkinan untuk terus bersaing di babak penyisihan ini. Karena penampilan Long Hao Chen yang luar biasa dalam pertandingannya melawan Yang Wenzhou, dia menduduki peringkat ke-6 untuk babak penyisihan kompetisi. Setelah masuk 5 besar, Yang Wenzhou tak mampu lagi bersaing dan harus tersingkir, terpaksa finish di urutan ke-5. Mengerahkan kekuatan untuk meregangkan tangannya, Long Hao Chen terbangun dari alam mimpi. Beberapa rasa sakit dari tadi malam masih tersisa, tetapi dia merasa jauh lebih baik saat dia bangun. Menggosok matanya, Long Hao Chen masuk ke posisi duduk. Sudah lama sejak terakhir kali dia tidur begitu nyenyak. Kayer. Begitu dia pulih kesadarannya, hal pertama yang muncul di benaknya adalah wajah cantik itu. Terlepas dari kondisi mentalnya yang sangat lemah pada malam sebelumnya, momen kecil yang dia miliki untuk melihat wajahnya sangat terukir dalam ingatannya. Apa aku bermimpi tadi malam? Long Hao Chen tidak yakin apa yang terjadi tadi malam adalah nyata, terutama karena dia merasa sangat lemah pada saat itu. Saat ada sesuatu yang menarik perhatiannya di sisi tempat tidur, dia menggunakan jarinya untuk menyentuhnya dengan hati-hati, sepertinya ada tulisan tangan di sini. Buru-buru meluruskan posturnya, dia melihat tulisan tangan ini. Memang, beberapa kata-kata kecil di mana terukir di sisi tempat tidur. Pulihkan dengan baik, dan jangan pedulikan aku. Ketika tahap kompetisi berikutnya dilanjutkan untuk Anda, kita akan bertemu lagi. Kayer. Itu bukan mimpi, haha, itu bukan mimpi. Long Hao Chen langsung bersemangat setelah menemukan pesan ini. Dia ingat dengan jelas bahwa tadi malam, Cair telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menyalahkannya. Kita hanya akan bertemu selama kompetisi? Apa artinya ini? Tadi malam, sepertinya Cair menggunakan energi spiritualnya untuk membantuku pulih. Mungkinkah dia juga dari salah satu dari 6 kuil besar? Tapi dia buta. Ke kuil mana dia bisa berada? Dia tanpa henti menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia bisa menemukan jawabannya? Beberapa saat kemudian, Yehua dan Li Xin datang mengunjunginya. Sebagai kakak beradik yang kalah dalam pertandingan, mereka bisa beristirahat selama 5 hari yang akan datang, hingga dimulainya kompetisi yang sebenarnya. Yehua datang untuk memeriksa situasinya, terutama meridian dan organ dalamnya, tetapi dia menemukan bahwa pengorbanan tidak meninggalkan luka permanen pada tubuhnya. Ini adalah sumber sukacita yang besar. Kamu benar-benar idiot. Setelah pemeriksaannya, Yehua segera mengutuk dengan marah, beberapa air mata mulai muncul di wajahnya. Di sampingnya, Li Xin menjulurkan lidahnya, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Long Hao Chen menunduk dan berkata, "Guru, saya hanya ingin menguji kemampuan saya melalui pertempuran yang sebenarnya, dan untuk membangkitkan potensi saya dengan cara ini. Menggunakan skill, pengorbanan, hanyalah sesuatu yang aku lakukan dengan iseng. Jangan marah, saya tidak akan terburu-buru lagi di masa depan." Yehua sangat marah, omong kosong. Apakah Anda pikir saya marah karena Anda menantang Yang Wenzhou? Anda salah. Itu karena kebodohanmu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa yang lebih kuat antara Anda dan Yang Wenzhou? Long Hao Chen memulai dan memberinya tatapan bingung, tentu saja dia. Yehua dengan dingin mendengus, jadi kamu tahu bahwa dia yang paling kuat, kan? Lalu mengapa Anda masih memilih untuk berbenturan dengannya secara langsung? Apakah taktik bertarung yang saya ajarkan kepada Anda 2 tahun terakhir ini adalah makanan anjing? Sangat menyenangkan untuk berbenturan dengannya secara langsung, kan? Tapi pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi jika ini adalah pertarungan melawan ras iblis? Bagaimana jika lawan Anda adalah iblis? Dan bagaimana jika Anda memiliki rekan di sisi Anda, menunggu bantuan Anda? Apakah Anda akan bertarung dengan cara yang sama? Serangkaian pertanyaan ini membuat Long Hao Chen terdiam. Yehua dengan dingin melanjutkan, berapa banyak kemampuan bertarung yang telah aku ajarkan padamu? Benar sekali, pertarungan habis-habisan akan membangkitkan potensimu dengan lebih efisien, terutama melawan lawan yang lebih kuat darimu. Tetapi jika Anda benar-benar ingin meningkatkan pengalaman bertarung Anda, maka Anda tidak dapat menganggap ini sebagai pertandingan, tetapi pertempuran hidup dan mati. Dan bagaimana pertempuran sampai mati terjadi?
Jangan bilang aku belum pernah mengajarimu ini sebelumnya. Long Hao Chen lebih jauh menundukkan kepalanya, andalkan keterampilan dan teknikmu untuk mengatasi lawanmu, dan lakukan yang terbaik untuk melindungi dirimu sendiri. Yahweh mengepalkan tinjunya dengan kuat. Untungnya kamu masih ingat. Katakan sekarang, apakah kamu seorang Guardian Knight atau Retribution Knight pada akhirnya? Long Hao Chen terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Yehua ini. Yehua berkata dengan acuh tak acuh, dalam hal kejeniusan, bahkan jika 10 dari saya tidak dapat menandingi Anda, dalam hal pengalaman, 10 dari Anda juga tidak dapat menandingi saya. Biarkan saya membantu Anda menjawab pertanyaan ini. Saat Anda perlu menyerang, jadilah Retribution Knight, dan saat Anda perlu melindungi, jadilah Guardian Knight. Tapi kamu harus berhati-hati saat menggunakan kemampuanmu sebagai Retribution Knight, Anda tidak boleh melupakan status kedua Anda. Bakat bawaan Anda sangat tinggi sehingga Anda dapat menanggung kedua peran, tetapi karena itu masalahnya, Anda harus menggabungkannya untuk sepenuhnya memanfaatkan kemampuan Anda. Jangan biarkan aku melihat tindakan konyol seperti itu lagi, kalau tidak, kamu tidak pantas menjadi murid Yehua ini. Ya. Long Hao Chen bergegas menjawab dengan hormat. Yehua memarahinya, tetapi yang lebih penting, dia penuh dengan kekhawatiran. Dia tahu bahwa gurunya takut dia akan mengambil jalan yang salah. Setelah mencuci wajahnya, Long Hao Chen mulai berkultivasi. Bahkan jika pagi ini, tubuhnya sudah terasa jauh lebih baik, dia masih harus membiarkan energi spiritual eksternal dan luka di tubuhnya pulih. Namun, seperti sebelumnya, tidak ada sisa energi spiritual internalnya, hanya, kompor sen spiritual tampaknya telah memulihkan pancaran aslinya. Sudah tidak banyak yang tersisa dari pil kultivasi yang diberikan Lin Xin kepadanya. Kali ini, Long Hao Chen tidak mengambilnya, dan hanya duduk bersila, dengan tenang, memasuki kondisi meditasi, memperhatikan dengan cermat fluktuasi di kompor sen spiritualnya. Lembut, dalam, luas. Setelah kesadarannya memasuki kompor sen spiritualnya, dia segera merasakan ketiga sensasi ini. Sebelumnya, dia tidak bisa merasakan energi spiritual yang beredar di sen spiritual stove, tapi sekarang, dia bisa melihat tetesan cairan berwarna emas. Tetesan cerah ini kecil, tetapi sangat mencolok, di tengah kompor spiritual sen putih susu ini. Tetesan emas ini memiliki ukuran butiran beras, tetapi yang mengejutkan Long Hao Chen tak terlukiskan adalah bahwa tetesan emas ini sebenarnya dalam keadaan cair sepenuhnya. Energi spiritual cair. Mungkinkah setelah menggunakan skill, pengorbanan, saya secara tidak sengaja mencapai kondisi di mana energi spiritual saya mencair? Tanpa disadari, Long Hao Chen mulai berkultivasi sesuai dengan metode pelatihan sebelumnya. Karena tidak ada energi spiritual internal yang tersisa di tubuhnya, kecepatannya untuk merasakan fluktuasi esensi cahaya eksternal jauh lebih lambat. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa dia memiliki fisik Scion of Light, jadi afinitas elemen cahayanya jauh melebihi orang biasa. Esensi cahaya eksternal yang lembut mulai memasuki tubuh Long Hao Chen, karena dia segera menyadari bahwa dia tidak perlu mendesak mereka sama sekali. Esensi cahaya ini sepertinya telah menemukan semacam sumber, karena diam-diam menuju ke sen spiritual stove sebelum langsung bergabung dengannya. Reaksi sen spiritual stove tenang, hanya memancarkan sinar terang dari tubuhnya yang putih susu. Memeriksa bagian dalam kompor spiritualnya sekali lagi, seperti yang diharapkan, Long Hao Chen menemukan bahwa esensi cahaya, yang telah diserap dan diubah menjadi setetes cairan berwarna emas, telah berubah menjadi bagian dari kompor spiritual. Karena esensi cahaya yang diserap dari udara sangat tipis, itu hampir tidak dapat dibandingkan dengan setetes energi spiritual cair yang sebenarnya, dan sebagai hasilnya, setetes energi spiritual cair seukuran butir beras ini tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Namun, ini tidak mempengaruhi kegembiraan Long Hao Chen sama sekali. Tanpa ragu sedikit pun, sekarang setelah dia benar-benar berhasil memurnikan energi spiritual cair, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dia akan memperkuatnya, serta bagaimana dia akan membuatnya keluar dari kompor sen spiritualnya.
Berpikir sampai titik ini, Long Hao Chen mengeluarkan pil pengumpul spiritual yang digunakan untuk kultivasi. Itu adalah nama yang dia berikan secara pribadi. Segera setelah dia meminum pil pengumpul spiritual, darah Long Hao Chen dan tiba-tiba, reaksi tubuhnya terhadap esensi cahaya eksternal di udara sangat meningkat. Pil pengumpul spiritual adalah pil tingkat keempat, dan karena itu, seseorang harus mencapai langkah keempat untuk meminumnya. Meskipun Long Hao Chen telah kehilangan energi spiritual internalnya, tubuhnya masih seperti ksatria agung langkah keempat. Meridiannya menyerap energi pil ini tanpa penolakan. Secara alami, setelah meminum pil pengumpul spiritual, kecepatan penyerapannya dari esensi cahaya eksternal sangat dipercepat. Esensi cahaya di udara ini diserap dari segala arah, langsung melewati pori-porinya dan memasuki tubuhnya untuk segera diserap oleh kompor sen spiritualnya. Kompor sen spiritual saat ini seperti jurang maut. Terlepas dari berapa banyak esensi cahaya yang diserap Long Hao Chen, itu menelan segalanya. Satu-satunya perubahan yang muncul adalah bahwa warna emas yang dipancarkan oleh tubuh sen spiritual Stove mulai menguat secara bertahap. Energi spiritual cair juga mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan. Sama seperti itu, Long Hao Chen benar-benar tenggelam dalam momen kultivasinya. Momen kultivasi ini membosankan dan tidak menarik, tetapi itu memberinya rasa kepuasan yang kuat untuk dapat menumpuk tetesan ini satu demi satu. Aspek ini adalah sesuatu yang umum untuk semua panggilan. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, selain makan, Long Hao Chen benar-benar tenggelam dalam kondisi kultivasinya. Dia menceritakan segalanya tentang kultivasinya saat ini kepada Yehua, yang sepertinya tidak mengerti sepenuhnya dalam keadaan seperti apa dia. Kemudian, dia diam-diam menunggu instruksi Yehua. Bagi Yehua, apa yang terjadi tentu saja merupakan hal yang baik, dan meskipun dia tidak tahu jenis misteri halus apa yang mengelilingi kompor sen spiritual, Yehua ingin melihat Long Hao Chen dalam keadaan seperti ini. Ya. Selain itu, bagaimana pertumbuhan Scion of Light bisa dikendalikan oleh orang lain? Part 108. Namun, Yehua memiliki banyak pengalaman dalam metode kultivasi, jadi bahkan dengan bakat bawaannya yang sangat lemah, dia masih berhasil menembus langkah ksatria bumi, dan telah meneliti metode kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, dia dengan hati-hati merenungkan masalah ini, sebelum mengatakan kepadanya bahwa kompor sen spiritual yang membantunya menghasilkan energi spiritual. Energi spiritual dipelihara. Kultivasi Long Hao Chen jelas belum mencapai langkah kelima, jadi dalam keadaan ini, membuat energi spiritual cair muncul seharusnya tidak mungkin. Bahkan jika tetesan energi spiritual cair ini muncul secara kebetulan, Yehua benar-benar yakin bahwa jika itu adalah orang lain selain Long Hao Chen, bahkan jika dia bisa menggunakan pengorbanan pada levelnya, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Lakukan yang sama. Satu-satunya penjelasan untuk fenomena ini adalah efek dari kompor sen spiritual. Di dalam kompor sen spiritual, ruang khusus diproduksi, membantu Long Hao Chen untuk mengompres energi spiritualnya, mencairkannya. Ketika Long Hao Chen mengandalkan pengorbanan, itu menghabiskan energi spiritualnya sendiri sambil menyalakan darahnya. Kompor spiritual adalah benda paling misterius di langit dan bumi, melindungi penggunanya dengan cukup baik. Kompor sen spiritual sangat mungkin menjadi apa yang mencegah tetes terakhir energi spiritual internal Long Hao Chen dikonsumsi, sebelum memprovokasi fenomena internal kompresi internal ini. Long Hao Chen sudah memiliki pemahaman tentang energi spiritual cair itu sendiri, karakteristik terbesar dari ambang langkah kelima. Itu juga melalui cara kultivasinya, metode yang menggunakan skill, menyimpan kekuatan, dia berhasil menemukan metode kompresi secara bertahap. Hanya saja, dia tidak bisa langsung melancarkan proses kompresi ini. Mengandalkan skill, storing power, hanya membantunya menemukan akal sehatnya. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Dengan adanya kompor sen spiritual, masalah kompresinya sudah terpecahkan, karena menghasilkan energi spiritual cair yang asli. Selama dia bisa menemukan cara untuk mengekstrak energi spiritual cair ini dari sen spiritual stove dan melatih energi spiritualnya di atas level 2000,
hambatan yang menakutkan dari langkah kelima tidak akan menjadi masalah baginya. Dengan berita ini, Ye Hua secara alami juga senang. Dia mendesak Long Hao Chen berulang kali untuk pergi ke kamarnya untuk berkultivasi dengan kuat. Lagi pula, bahkan menunda kompetisi perburuan iblis bukanlah masalah besar. Dia masih muda, jadi di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi hebat ini lagi. Dibandingkan dengan kompetisi ini, untuk menangkap kesempatan untuk menembus tahap Earth Knight jauh lebih penting. Kompor Sen spiritual jauh dari kata besar, tubuhnya kira-kira seperti cangkir kecil senilai 3 koin. Jumlah energi spiritual yang dapat ditampung oleh kompor spiritual sekecil itu adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dibayangkan oleh siapapun. Setelah 3 hari latihan pahit, Long Hao Chen telah benar-benar menghabiskan stok pil pengumpul spiritualnya, dan kompor Sen spiritual hampir mencapai kondisi puncaknya. Interiornya dipenuhi dengan energi spiritual cair yang kental. Kultivasi 3 hari ini sebenarnya cukup menyakitkan. Karena tidak ada energi spiritual internal yang tersisa di tubuhnya, Long Hao Chen harus menyerap esensi cahaya eksternal. Ini adalah proses yang cukup lambat. Jika bukan karena bantuan yang diberikan oleh pil pengumpul spiritual, bahkan mungkin dalam 10 hari atau setengah bulan, dia tidak akan mengisi kompor Sen spiritual. Dalam hal ini, dia akan benar-benar tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Apa yang Long Hao Chen tidak tahu adalah bahwa awalnya, ketika Long Xingyu memberinya kompor Sen spiritual ini, dia sudah tahu bahwa itu akan memiliki kegunaan lain selain hanya pertempuran. Hanya saja, dia tidak menceritakan hal ini kepada putranya. Long Xingyu adalah seorang ksatria surgawi, dan karena itu, dia telah mengalami proses kultivasi dari langkah pertama hingga ke-9. Akibatnya, dia cukup mengerti betapa pentingnya proses kultivasi. Untuk pelatihannya, dia ingin Long Hao Chen menerobos langkah kelima secepat mungkin, tetapi tidak ingin membantunya terlalu banyak, membuatnya menjadi pembangkit tenaga listrik dengan kemudahan yang berlebihan. Jika dia benar-benar melakukannya, bahkan jika Long Hao Chen adalah Scion of Light, dia tidak akan memiliki cara untuk menembus ambang langkah ke-9 sepanjang hidupnya. Karena itu, dia memilih untuk membiarkan Long Hao Chen melakukan hal-hal dengan kecepatannya sendiri, perlahan dan terus-menerus memperkuat dirinya sendiri, untuk mengalami sendiri kesulitan dalam proses kultivasi. Long Xingyu memiliki keyakinan mutlak pada Long Hao Chen. Jika Scion of Light tidak memiliki persepsi yang cukup, siapa yang akan melakukannya? Kemampuan khusus dari Sen Spiritual Stove ini disebut pengasuhan. Bukan hanya kompor spiritual yang membantu dalam pertempuran, tetapi juga alat bantu pelatihan. Ini adalah salah satu rahasia terbesar dari kuil ksatria. Karena kompor Sen spiritual hanya benar-benar berguna untuk ksatria dan prajurit dalam pertempuran, panggilan lain tidak terlalu tertarik pada kompor spiritual ini. Dan kemampuan pemulihan diri seorang prajurit jauh melampaui dibandingkan dengan ksatria penjaga. Jadi pada titik ini, kompor Sen spiritual ini bisa dianggap sebagai kompor spiritual eksklusif untuk ksatria. Kompor Sen spiritual cukup langka, jadi ketika kuil agung lainnya menemukan kompor Sen spiritual, mereka akan memilih untuk menukarnya dengan kuil ksatria. Hanya kuil ksatria, setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, yang memiliki beberapa anggapan. Selama kompor spiritual pertama manusia adalah kompor Sen spiritual, dan dia mendapatkannya di bawah langkah keempat kultivasi, efek khusus pemeliharaan kompor Sen spiritual ini akan Efek khusus yang disebut pengasuhan, ini mengharuskan pengguna kompor Sen spiritual untuk menemukannya sendiri dan biasanya, manifestasinya tidak akan terlihat dengan jelas. Itu hanya memberikan dorongan yang sangat lemah untuk kultivasi dan tidak lebih. Namun, di saat-saat kritis, pemeliharaan Sen spiritual stove akan memiliki efek yang sangat besar. Misalnya, itu akan memiliki efek terbesar ketika Long Hao Chen akan mencapai pencairan energi spiritualnya, serta ketika saatnya tiba untuk lubang spiritualnya mengembun ketika menerobos langkah Radiant Knight. Dengan bantuan kompor Sen spiritual, dapat dikatakan bahwa dia pasti akan menerobos. Setiap orang melakukan beberapa belajar mandiri, dan kuil tidak terkecuali. Jika kuil lain menemukan efek bantuan yang diberikan oleh kompor Sen spiritual untuk proses kultivasi,
mungkin tidak akan ada yang mau menjual kompor semacam ini ke kuil ksatria. Akibatnya, misteri ini dirahasiakan selama ini. Setidaknya sampai sekarang, tidak ada seorang pun dari kuil lain yang menemukannya. Sebenarnya, bahkan jika Long Hao Chen tidak menggunakan keterampilan pengorbanan, dia masih akan dengan cepat mengetahui penggunaan kompor sen spiritual ini. Karena selama dia menyelesaikan evolusi pertama dari kompor sen spiritualnya, efek pengasuhan akan secara otomatis membantunya menembus langkah kelima. Sebenarnya, Long Hao Chen sebelumnya melihat langkah kelima sebagai kesempatan untuk membuat kompor sen spiritualnya berevolusi. Jadi akhirnya penuh? Guru berkata bahwa esensi harus mulai tumpah pada saat ini, jadi karena tampaknya akhirnya penuh, itu harus mulai tumpah sampai batas tertentu. Terlepas dari sikap tenang Long Hao Chen biasanya, ketika menerobos langkah kelima, dia tidak bisa menahan perasaan gugup, jauh di lubuk hatinya. Kultivasinya sedang berlangsung, dan saat itu terjadi, keadaan cair energi spiritualnya mulai menjadi lebih kaya dan lebih kaya. Tetes demi tetes terakumulasi, terlihat tumpah. Akhirnya, kompor sen spiritual berhenti mengumpulkan lebih banyak energi spiritual cair, dan setetes cairan berwarna emas demi satu mulai mengalir turun dari tepi kompor sen spiritual. Bang! Pada saat ini, Long Hao Chen merasakan tubuhnya bergetar saat mulai memancarkan aura suci yang padat. Cincin cahaya keemasan naik di bagian atas kepalanya, samar-samar dipadatkan untuk membentuk gumpalan esensi cahaya keemasan. Ini adalah tanda dari ascending spiritual cloud tingkat lanjut. Hanya ketika menerobos langkah tinggi, awan spiritual naik ini akan muncul. Tetesan energi spiritual cair sedikit, tetapi mereka menerangi semua meridian di tubuh Long Hao Chen. Cahaya suci yang familiar dengan cepat menyebar melalui meridiannya, dengan cepat menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Dibandingkan dengan warna emas tipis sebelumnya dari energi spiritual internal, warna ini jauh lebih dalam, kemegahannya sudah mendekati warna emas cerah. Meskipun, sampai sekarang, hanya setetes energi spiritual cair yang tumpah ke tubuh Long Hao Chen, esensi cahaya diserap dengan kecepatan yang fenomenal. Sementara itu, kompor sen spiritual memancarkan cahaya yang intens dan terang. Apa yang bisa dilihat dengan jelas adalah bahwa di dada Long Hao Chen, sebuah cincin cemerlang yang kaya telah terbentuk, menyebar kemana-mana. Membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Kompor sen spiritual perlahan berputar di sekitar dadanya, menyebabkan tetesan energi spiritual cair, satu demi satu, tumpah. Setelah mengambil warna emas setelah menyambut semua energi spiritual internal cair ini di dalam, akhirnya kembali ke warna putih susu sebelumnya. Setelah perjuangan sepele ini, pola mistik mulai muncul di permukaan kompor sen spiritual. Itu berevolusi, kompor sen spiritual berevolusi. Long Hao Chen segera menemukan sesuatu. Bukan hanya kompor sen spiritual yang berevolusi, tetapi dia juga dapat dengan jelas melihat bahwa cairan berwarna emas lembut berputar di sekitar kompor sen spiritual ini. Meskipun kelihatannya mengejutkan, itu adalah energi spiritual cair. Di masa lalu, ketika dia menggunakan storing power untuk pelatihan kultivasinya, energi spiritual cair juga muncul, tetapi pada saat itu, selama dia membiarkan storing power memudar, energi spiritual ini akan segera kembali ke keadaan semula. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Di tubuhnya, di sekitar kompor sen spiritual, yang muncul adalah energi spiritual cair asli. Terlepas dari kenyataan bahwa hanya ada sekitar 100 tetes energi spiritual cair ini, dengan begitu banyak tetes, bukankah dia akan segera kembali ke kondisi puncaknya? 2000, energi spiritualku pasti sudah menembus level 2000. Langkah kelima. Aku sekarang adalah ksatria bumi. Senyum bodoh muncul di wajah Long Hao Chen. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia mencapai langkah kelima pada usia 14 tahun. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan. Yang dia butuhkan sekarang adalah memulihkan sepenuhnya energi spiritualnya. Memulihkan 2000 unit energi spiritual cair akan membuatnya berada pada level yang sama sekali berbeda. Yang Wen Shao, lain kali kita bertemu, saya akan benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang Anda.
Pada hari-hari berikutnya, Long Hao Chen sangat tenggelam dalam kultivasinya, berubah seperti semacam kepompong. Beberapa hari yang singkat ini sudah cukup untuk membuat perubahan yang menakjubkan terjadi dalam dirinya. Istana Pemerintah Aliansi. Sama seperti Kota Suci, Istana Pemerintah Aliansi adalah sebuah bangunan milik 6 kuil besar, lokasi inti untuk membuat keputusan penting. Seleksi perburuan iblis adalah yang paling penting bagi aliansi kuil. 3 hari kemudian, kualifikasi akan berakhir. 60 pemuda paling menonjol akan bersaing bersama. Itu menandakan bahwa aliansi kuil akan memiliki 10 pasukan perburuan iblis baru, menuangkan darah segar ke dalam pasukan perburuan iblis. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.